Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Levariana dengan NIM 230203211201024 dari Agribisnis A. Saya akan menyampaikan materi mengenai strategi segmentation, targeting, and positioning. Strategi STP atau Segmentation Targeting Positioning merupakan sebuah strategis dalam pemasaran yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pasar yang sesuai dengan produk yang dihasilkan. Sesuai dengan namanya, strategi STP melalui tahap mengidentifikasi segmen, menganalisis target pasar, serta menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan sebuah usaha. Tahapan yang pertama, segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar yang luas menjadi beberapa kelompok atau segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan utama segmentasi pasar adalah untuk memungkinkan perusahaan atau pemasar mengidentifikasi dan menargetkan kelompok pelanggan yang spesifik dengan strategi pemasaran yang disesuaikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan memaksimalkan keuntungan. Terdapat 4 jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografis, meliputi usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua, segmentasi geografis, yang meliputi wilayah, ukuran negara atau kota, dan iklim. Ketiga, segmentasi psikografis, meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dan yang keempat, segmentasi perilaku, meliputi frekuensi pembelian, status perkawinan, dan sikap terhadap produk. Tahapan yang kedua, penargetan pasar, yaitu proses menentukan segmen pasar yang akan difokuskan oleh perusahaan untuk menjadi target pasar. Targeting yang efektif membantu perusahaan untuk lebih fokus dalam upaya pemasarannya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kemungkinan sukses dalam pasar yang kompetitif. Proses targeting yang pertama, evaluasi segmen pasar melalui strategi, kedua, targeting mengembangkan strategi, ketiga, pemasaran, dan keempat, pelaksanaan dan monitoring. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menargetkan pasar adalah ukuran segmen, potensi pertumbuhan, keuntungan yang diperoleh, kesesuaian dengan sumber daya, dan kompetensi perusahaan. Tahapan yang ketiga, posisi produk, yaitu proses menempatkan produk atau layanan di benak konsumen dengan cara yang jelas, berbeda, dan menguntungkan dibandingkan dengan produk pesaing. Tujuan utama positioning adalah untuk membangun citra yang kuat dan unik bagi produk atau layanan dalam pikiran konsumen, sehingga mereka memiliki alasan yang kuat untuk memilihnya. Terdapat 7 proses positioning produk. Yang pertama, identifikasi segmen pasar dan target. Kedua, analisis pesaing. Ketiga, menentukan proporsi nilai. Keempat, membangun strategi positioning. Kelima, mengembangkan pesan pemasaran. Keenam, implikasi dan komunikasi. Dan yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Dengan positioning yang tepat, perusahaan dapat menciptakan citra yang kuat dan berbeda di benak konsumen, membangun loyalitas merek, dan meningkatkan daya saing di pasar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.